Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang senantiasa menyertai langkah hidup kita. Anak-anak kelas 12 yang terkasih, selamat datang dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik. Pada pertemuan kali ini, kita akan bersama-sama mendalami tema panggilan hidup berkeluarga. Melalui pembelajaran ini, kita diajak untuk memahami makna keluarga sebagai anugerah Tuhan, tempat kita belajar kasih, tanggung jawab, dan kesetiaan. Mari kita membuka hati dan pikiran agar apa yang kita pelajari hari ini sungguh-sungguh dapat menjadi bekal berharga dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu memahami makna panggilan hidup berkeluarga dan senantiasa bersyukur atas rahmat panggilan hidup dalam kehidupan keluarga, gereja, dan masyarakat. Nah, untuk memperdalam materi kita hari ini, terlebih dahulu kita akan mengidentifikasi masalah atau studi kasus pada LKPD 1.1 yang sudah Ibu siapkan, yaitu berkaitan dengan tantangan keluarga modern. Selamat mendengarkan cerita berikut ini. Di sebuah kota besar, hiduplah keluarga Pak Matius dan Ibu Maria bersama dua anak mereka, Daniel 14 tahun dan Siska 9 tahun. Di luar, keluarga ini terlihat bahagia. Rumah cukup nyaman, kedua orang tua memiliki pekerjaan yang mapan, dan anak-anak mereka sekolah di tempat yang baik, namun di balik itu ada tantangan yang tidak mudah. Pak Matius bekerja di sebuah perusahaan teknologi. Jam kerjanya panjang. Seringkali ia harus lembur atau membawa pekerjaan ke rumah. Sementara itu, Ibu Maria adalah seorang pegawai bank dengan posisi yang cukup tinggi. Pekerjaannya menuntut ketelitian dan seringkali membuatnya pulang larut malam. Akibat kesibukan orang tua, Daniel dan Siska lebih banyak menghabiskan waktu sendiri. Daniel yang sedang memasuki masa remaja mulai lebih sering mengurung diri di kamar sambil bermain media sosial dan game online. Dan juga ia jarang berbicara dengan orang tuanya. Bahkan makan malam pun sering dilakukan sambil menatap layar ponsel. Sementara Siska yang masih duduk di bangku SD sering merasa kesepian. Ia lebih suka menonton YouTube atau bermain game di tablet daripada berbincang dengan keluarganya. Kemudian, konflik pun mulai muncul ketika Bu Maria mencoba membatasi penggunaan ponsel pada Daniel. Daniel merasa orang tuanya tidak mengerti dunia remaja. Semua teman Daniel main game online, kenapa aku tidak boleh? Keluhnya suatu malam. Pak Matius yang mendengar itu hanya diam. Karena ia sendiri pun merasa bersalah, jarang meluangkan waktu untuk berbicara dengan anak-anaknya. Di sisi lain, Bu Maria mulai merasa terbebani. Ia ingin menjadi ibu yang dekat dengan anak-anaknya, tapi pekerjaannya membuatnya sering kelelahan. Kadang ia merasa bersalah karena tidak bisa hadir dalam momen-momen penting seperti saat Daniel tampil di acara sekolah atau ketika Siska ingin ditemani belajar. Lama-kelamaan, suasana rumah terasa dingin. Masing-masing sibuk dengan dunianya sendiri. Orang tua dengan pekerjaan, anak-anak dengan gadget. Mereka tetap tinggal bersama, tetapi kehangatan keluarga perlahan berkurang. Sampai suatu ketika, Siska berkata lirih kepada ibunya, "Bu, kenapa kita jarang makan bareng lagi kayak dulu?" Pertanyaan sederhana itu menyentuh hati Bu Maria. Ia menyadari meski mereka berusaha memberi fasilitas terbaik untuk anak-anak, ternyata yang lebih dibutuhkan adalah kebersamaan. Setelah berdiskusi, Pak Matius dan Bu Maria sepakat untuk membuat perubahan. Mereka mulai menerapkan aturan no gadget saat makan malam dan berkomitmen untuk setidaknya menghabiskan akhir pekan bersama, entah jalan-jalan ke taman atau sekedar menonton film keluarga.
Daniel awalnya keberatan, tapi perlahan ia mulai terbuka kembali. Siska pun terlihat lebih ceria karena merasa diperhatikan. Meski tidak mudah, keluarga ini berusaha menyeimbangkan tuntutan pekerjaan, teknologi, dan kebutuhan emosional. Mereka belajar bahwa tantangan keluarga modern bukan hanya soal finansial, tetapi juga tentang bagaimana membagi waktu bersama keluarga. Baiklah anak-anakku sekalian, Ibu persilahkan untuk kalian membaca kembali cerita dalam LKPD 1.1. Kemudian nanti kita akan berdiskusi dalam kelompok. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati.